Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Saya akan lanjutkan penjelasan saya pada pertemuan kali ini tentang praktek uji homogenitas varians untuk dua kelompok data. Yang akan kita gunakan adalah uji F. Jadi sekali lagi uji F ini uji homogenitas varians untuk menguji dua kelompok data. Jadi misalnya dalam hal ini kita sudah buka Microsoft Excel-nya, kita tulis uji homogenitas varians dua kelompok data dengan uji F. Kemudian coba kita buat datanya, misalnya ini ada X dan Y. Kemudian kita buat datanya, saya akan contohkan ada 10 data saja supaya lebih mudah, 12 data. Kemudian saya tengahkan dulu. Oke, kita buat data misalnya hasil ujian salah satu mata pelajaran, misalnya mata kuliah statistika lah dalam hal ini. Jadi misalnya satu kelas, yaitu kita sebut dengan kelas A, X, dan satu kelas Y. Kemudian kita peroleh datanya, misalnya contohnya di sini misalnya sudah ada 12 data supaya lebih cepat. Oke, kita sudah memperoleh data ini. Jadi dua kelompok data dari X dan Y, ini kelas X dan kelas Y. Kemudian kita akan menghitung apakah varians dari dua kelompok data ini homogen atau tidak. Langkah pertama adalah kita menghitung variansnya dulu. Oke. Caranya adalah sama dengan var buka kurung disorot datanya. Oke, enter. Kemudian yang ini tinggal kita tarik. Iya. Kita sudah memperoleh varians dua kelompok data ini. Oke. Kemudian kita lihat misalnya varians dari data X dan Y ini, yang varian X-nya 9, yang varian Y-nya 46. Oke. Nah, untuk ini kita harus perhatikan bahwa rumus uji F-nya adalah yang besar dibagi yang kecil. Jadi varian yang besar dibagi varian yang kecil. Caranya adalah sama dengan yang besar ini adalah di variasi Y-nya. Oke, dibagi varian yang kecil. Oke. Kita peroleh data 4,89. Jadi F hitungnya adalah 4,89. Langkah berikutnya adalah kita menentukan F tabel. Oke. Bagaimana cara memperoleh F tabel? Bisa melihat tabel atau kita bisa juga cari di sini F inf, ya. Oke. Buka kurung, probability-nya ini di sini ya, probability-nya 0,05 misalnya, titik koma, degree of freedom-nya ini degree of freedom n-1 ini berarti 11 dan 11. Oke, 11 titik koma 11 tutup kurung. Oke, kita peroleh data bahwa F tabelnya adalah 2,82. Oke, hipotesisnya berbunyi, hipotesis nolnya berbunyi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data homogen. Kita perhatikan bahwa F hitung kita adalah 4,89 dan F tabelnya adalah 2,82. Nah, maka kesimpulannya karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka data heterogen atau tidak homogen. Oke.
Inilah kesimpulan yang kita peroleh dari menghitung 12 data dari dua kelompok ini, dan karena ini tadi angkanya adalah angka yang tidak sesungguhnya, jadi kita asal tempatkan, maka dalam hal ini kita memperoleh F hitungnya lebih besar dari F tabel, yang berarti data tidak homogen. Jadi lain waktu nanti di tugas kita akan coba bisa kembali olah datanya, misalnya beberapa kita bisa ubah misalnya, sehingga misalnya data menjadi homogen. Nah, ini kenapa terlalu heterogen, karena memang rentang. Kalau dari X ini yang paling rendah adalah 44, sementara yang paling tinggi 52. Sementara di data Y ini, datanya mulai dari 24 sampai 43. Ini memang rentangnya terlalu jauh, sehingga datanya menjadi tidak homogen, heterogen. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menemukan bahwa F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka data kita menjadi homogen. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varians untuk data lebih dari dua kelompok. Oke, misalnya di sini saya punya contoh, misalnya hasil belajar satu mata kuliah, kemudian kita mempunyai 4 kelompok data, ada kelompok A, B, C, dan D. Kita akan menguji apakah hasil dari keempat kelompok data ini mempunyai varians yang homogen atau tidak. Untuk menguji varians ini yang lebih dari dua kelompok, kita menggunakan namanya uji Bartlett, sebagaimana kita sudah jelaskan di PowerPoint terdahulu. Oke, jadi yang kita gunakan adalah uji Bartlett. Misalnya kita punya data, saya sudah punya data ini, misalnya bagaimana langkahnya, saya copy dulu. Oke, ini adalah data dari 4 kelompok yang sudah kita punya, ada kelompok kelas A, B, C, dan D. Jadi langkah pertama, sesudah kita input semua data dari masing-masing kelompok, kita menghitung varian. Sama ketika kita menghitung varian di uji untuk dua kelompok ini, rumusnya adalah sama dengan var buka kurung disorot, kemudian oke, kemudian kita tarik ke samping. Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai 4 varians dari masing-masing kelompok ini, yang kita akan jadikan dasar untuk menghitung dalam tabel kerja yang akan kita siapkan nanti.
Oke, kita siapkan tabel kerjanya. Jadi di sini kita sudah punya kolom sampel, kemudian derajat bebas. Derajat bebas itu adalah rumusnya N-1, banyaknya data dikurang 1, kemudian varians, kemudian ada derajat bebas kali varians, DBS kuadrat, kemudian log varians, dan derajat bebas kali log varians. Yang ini berarti, oke. Di sini saya memindahkan kelompok ini ke bawah, jadi A, B, C, D ke bawah. Bisa juga kita tukar dengan angka 1, 2, 3, 4. Jadi sudah kita memindahkan kelompok data ini ke bawah, ini kita kemudian hitung, pindahkan derajat bebasnya. Ini datanya 6 berarti dikurang 1, DBN 1 berarti 5. Karena semuanya sama 5, ini 5 juga, ini 5, ini 5, ini derajat bebasnya 5. Kemudian variansnya kita pindahkan dari yang sudah dihitung sini. Jadi boleh copy atau tulis sama dengan klik ini, sama dengan klik di sini, sama dengan klik ini, oke, sama dengan klik ini. Nah, itu boleh seperti itu, atau modelnya misalnya perhatikan kalau misalnya ini kita copy langsung, copy, taruh di sini, paste. Kalau langsung dia akan hilang karena dia rumus. Jadi kita akan pilih tempelkan nilai. Oke. Tempelkan nilai baru akan muncul begitu. Nah, begitu juga yang ini. Ctrl C. Di sini pasti spesial nilainya. Di sini juga sama. Ctrl C. Pasti spesial. Biar angkanya saja yang tercopy. Oke, di sini pasti spesial. Page spesial. Sekarang kita sudah punya 2 kolom DB dan varian. Kemudian derajat bebas kali varian. Ada juga yang menyebutkan sini bukan DB tapi dekar derajat bebas. Ini adalah perkalian perkali sama dengan DB dikali DK. Oke. Enter. Kita peroleh data ini, kita tinggal tarik ke bawah di DK. Kemudian kolom selanjutnya log sama dengan log buka kurung SE, ini adalah varian saya, log varian, tutup kurung enter. Kita turunin ke bawah. Kemudian selanjutnya DB log SE sama dengan DB dikali log. Kita turunin ke bawah. Kemudian kita jumlahkan ini. Kita tarik jumlahnya. Iya. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan tabel-tabel yang kita perlukan untuk menguji homogenitas varian untuk data lebih dari 2 kelompok. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan dengan uji Bartlett. Jadi kita siapkan dulu beberapa rumus yang harus kita cari, kita hitung. Yang pertama adalah varians gabungan, kemudian log varians gabungan, kemudian ada nilai Bartlett B, kemudian C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Oke, untuk memudahkan saya tulis di sini
Ya, bagaimana cara mencari varians gabungan? Varians gabungan itu adalah rumusnya DBSI atau derajat varians ini. Jadi derajat varians kita tulis di sini sama dengan 759, jadi derajat bebas kali varians dibagi sigma dk atau db dibagi 20. Oke. Kemudian kita peroleh hasilnya 37,99. Kemudian sesudah kita memperoleh varians gabungan, kita menghitung log varians gabungan. Jadi log sama dengan log buka kurung ini tutup kurung enter. Kurung enter. Ini adalah log varians gabungan. Oke. Di sini saya salah tulis, ini harusnya 37,99. Ini supaya memudahkan Anda. Untuk mengerjakannya Anda tidak perlu menulis yang ini. Jadi cukup langsung saja. Kemudian kita sudah memperoleh hasil log varians gabungan adalah 1,58. Jadi log dari 3799 adalah 158. Kemudian kita mencari nilai B, nilai Bartlett-nya. Caranya adalah sama dengan log varian gabungan ini dikali DK-nya. Dikali DK-nya. Enter. Oke. Ketemulah 3159. Oke. Nah, 359 ini B-nya akan kita masukkan ke dalam angka di sini. Oke. Jadi 31,9 dikurang DB log SI. Jadi 3145 sama dengan log 10, itu rumusnya memang begitu, dikali buka kurung dikali buka kurung 3159 ini diklik dikurang 3145 tutup kurung enter. Oke. Jadi kita sudah memperoleh log dari nilai si kuadrat tabel log 10 dikali ini log 10 dikali dengan B, nilai B dikurang DB log SI. Oke, dikurang DB log SI. Oke, saya coba tutup sini. Oke. Jadi ini sama. Jadi kita memperoleh nilainya. Kita sudah memperoleh nilai C kuadratnya adalah 0,147. Kemudian kita akan bandingkan dengan tabel apakah nilai dari C kuadrat tabel ini, jadi dibacanya C kuadrat tabel ini lebih kecil atau lebih besar dari tabel. Cara mencari C kuadrat tabel boleh dengan tabelnya, data tabel di googling saja, atau kalau di sini kita bisa cari dengan cara sama dengan CHI C INV, ini C kuadrat tabel, buka kurung, probability-nya 0,05, titik koma di sini, degree of freedom-nya, ini degree of freedom-nya 20. Oke, tutup kurung, enter. Oke, kita sudah memperoleh hasil ini. Jadi, dua angka di belakang koma, C kuadrat hitung, ini C kuadrat tabel. Ini sama dengan yang tadi, jadi H0-nya adalah bila C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka data homogen. Ini H0-nya. Ini akan kita uji apakah diterima atau tidak. Oke. Kesimpulannya,
karena C kuadrat hitung dalam kurung 0,15 lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka data dari varians ya, atau varians data, varians data dari populasi yang homogen, atau sederhananya data homogen gitu. Nah, inilah cara menghitung homogenitas varian untuk data lebih dari 2 kelompok. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, silahkan dicoba di rumah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap ikhtiar untuk menjadi yang terbaik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk hidup kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.